Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya teman-teman, selamat siang, selamat datang kembali di channel kesayangan kita, channel Ilo Entry, dan masih bersama saya Ilo. Dimanapun teman-teman berada, semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat walafiat tanpa kekurangan satu apapun. Amin amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan yang baik ini kami masih akan membawakan kisah dari Yudarian. Wow, ini nih santet untuk si skeptis ya. Makin seru aja kisahnya, pasti udah gak sabaran untuk masuk ke part 2-nya. Jadi sebelum kita masuk ke dalam kisahnya, buat teman-teman mungkin yang baru bergabung, kami ucapkan selamat bergabung, dan silakan bisa diklik dulu tombol subscribe, jangan lupa lonceng notifikasinya dinyalakan agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload di setiap harinya. Dan gak pakai berlama-lama lagi, pasti udah gak sabaran kan untuk masuk ke dalam kisahnya. Kita langsung saja masuk ke dalam kisahnya. Dari halaman belakang rumah Bang Ilo, kita masuk ke dalam ceritanya. Santet di rumah tua. Santet untuk orang skeptis part 2. Di depan rumah yang berkarat, Nia memanggil nama rekan-rekannya untuk keluar. Tak menunggu waktu lama, Andi, Joko, dan Bram keluar dari balik pintu kayu. Segera Nia mengajak yang lainnya untuk pergi dari sana dan mencari hotel atau penginapan terdekat, karena tidak mungkin untuk mereka kembali ke rumah masing-masing. Terlalu pemborosan waktu, begitulah kata Joko. Aku sudah dapat para kuli bangunan yang bisa diminta untuk mengerjakan proyek kita. Jadi, sekarang tugas Bram dan Joko adalah memantau pekerjaan mereka ya. Tinggal konfirmasi ke kulinya saja besok. Semoga mereka bisa, kata Nia. Loh, kenapa harus penduduk lokal untuk dijadikan kuli? Tanya Joko. Ya, kita bisa mendapat fee lebih bukan? Dari hasil keringat kuli lokal. Ya, daripada kita dapat dari kantor, kita tidak dapat keuntungan lebih. Memangnya kalian tidak mau uang rokok? Jawab Nia. Ya, selain terlihat anggun dan cantik bak perempuan yang keluar dari singgasana Tuhan, setiap orang tentu memiliki tabiat buruknya, bukan? Percakapan di dalam mobil menjadi penutup hari untuk mereka sebelum mereka masuk ke kamarnya masing-masing untuk mempersiapkan diri bekerja esok hari. Pagi itu, suasana di halaman rumah yang akan digarap mereka terasa sibuk. Andi, Joko, dan Bram berdiri melingkari meja lipat yang sudah dipenuhi dengan peta dan rumah dan catatan renovasi. Sedangkan Nia datang terakhir dengan membawa pasukan kuli bangunan yang baru saja direkrut dari warga setempat. Mereka berjalan menuju Andi dan yang lainnya, seraya menyambut arahan dengan sikap yang tenang. Meski wajah mereka terlihat lelah, mereka tampak puas dengan pekerjaan yang akan dimulai, terutama karena pekerjaan itu menawarkan upah yang, ya, meskipun tidak setinggi pasaran di proyek besar, masih cukup menarik untuk mereka. Daripada tidak ada yang dikerjakan, kata salah satu warga. Jadi begini, ujar Andi sambil menunjuk salah satu bagian dari denah rumah. Dinding di sini sudah mulai retak. Ini harus dibongkar dan diganti sepenuhnya. Nah, lantai di ruang tengah juga terlihat rapuh. Kita harus pastikan itu diperbaiki dengan benar, supaya rumah ini aman dan layak huni. Nia mengangguk-angguk meskipun pikirannya sebagian sibuk menghitung angka-angka di kepalanya. Sebagai manajer keuangan, ia tahu ada peluang besar untuk mengambil porsi lebih dari anggaran. Terutama karena Andi jarang memperhatikan rincian kecil pengeluaran. Ia lebih percaya bahwa Nia bisa mengatasi semuanya dengan baik dan benar. Sepertinya kalau di bagian ini kita ganti dengan material yang lebih murah deh. Tetap bagus kok, katanya sambil menunjuk salah satu ruang kecil di dalam denah. Ini tidak akan terlalu terlihat, jadi ya nggak perlu buang biaya yang berlebih. Andi meliriknya sekilas. Pastikan saja tetap aman ya. Aku tidak mau proyek ini gagal hanya karena cari jalan pintas. Nia tersenyum manis, meskipun dalam hati ia merasa Andi terlalu idealis untuk pekerjaan seperti ini. Bagi Nia, keuntungan adalah segalanya, dan ia tidak ragu mengambil bagian sedikit lebih banyak dari yang lain selama tetap bisa mengelola proyek dengan hasil yang memuaskan. Sementara itu, para kuli bangunan mulai bergerak. Sesuai instruksi dari Joko dan Bram, membawa alat-alat berat di pundaknya dan mempersiapkan
mempersiapkan diri untuk pekerjaan yang akan berlangsung. Tidak ada tanda-tanda keraguan di wajah mereka, hanya antusiasme untuk mendapatkan penghasilan meskipun pekerjaan ini terasa sedikit lebih menantang dibandingkan renovasi rumah biasa. Matahari sudah naik tinggi. Ketika para pekerja mulai membongkar lantai ruang tengah, suara palu dan pahatan menggema di rumah itu bercampur dengan debu yang mengepul dari papan kayu dan semen yang mulai dilepas satu persatu. Namun, di tengah kesibukan itu, salah seorang kuli tiba-tiba berhenti. Ia berjongkok di salah satu sudut ruangan, matanya terpaku pada sesuatu yang tertanam di bawah lantai kayu. Pak, ada yang aneh di sini, Pak. Katanya dengan nada ragu, memanggil Andi dan yang lainnya. Andi berjalan mendekat, diikuti oleh Nia, Joko, dan Bram. Pekerja itu menunjuk ke sebuah benda yang tertanam di tanah, tampak seperti bungkusan kain hitam yang diikat rapat dengan tali anyaman. Warnanya sudah kusam, tetapi bentuknya masih jelas seperti segumpal sesuatu yang dibalut dengan hati-hati. Nia menutup mulutnya, matanya membelalak. Astaga, apa ini? Andi mengerutkan dahi, membungkuk dan mengeluarkan sapu tangan untuk melihat lebih jelas. Ini cuma kain bekas, mungkin sampah yang dikubur pemilik sebelumnya. Ayo, lanjut kerja, katanya santai, mengibaskan tangannya seolah benda itu tidak ada artinya. Namun, salah satu kuli yang wajahnya mulai memucat menyela. Pak, biasanya kalau ada bungkusan begini, ini tuh bukan sampah biasa. Ini seperti... Sudah. Jangan mulai omong kosong, potong Andi tajam, berdiri tegak dan melipat tangan di dada. Kita ini sedang melakukan renovasi, bukan cari sensasi. Kalau terus percaya hal-hal yang tidak masuk akal, mau sampai kapan selesainya? Niat tidak bisa menahan dirinya. Tidak masuk akal. Andi, benda ini tidak bisa diabaikan begitu saja. Asal kamu tahu ya, di banyak kasus rumah tua seperti ini, benda-benda seperti ini sering menjadi tanda sesuatu. Bisa jadi ini alasan kenapa rumah ini tidak bisa laku terjual. Andi menatapnya dengan tajam. Tanda? Tanda sesuatu seperti apa maksudmu? Kamu bercanda kan? Ini kan jelas cuma sisa-sisa masa lalu. Orang-orang dulu suka menyimpan barang-barang yang tidak jelas di tanah rumahnya. Mau dibilang apapun, itu cuma kebiasaan orang lama. Dia menggeleng, emosinya mulai memuja. Kebiasaan? Kamu pikir ini normal? Kalau ini benar semacam santet atau benda mistis, kita harus hati-hati, Andi. Aku tidak akan mau nanti ada yang celaka karena kita yang terlalu sembrono dan menyepelekan suatu hal. Bram yang berdiri agak jauh sambil menyandarkan diri ke dinding berkomentar singkat. Mungkin ini ada benarnya, Di. Tapi seperti juga bisa saja ya, ini cuma kebetulan. Joko menimpali dengan nada lebih tenang dari yang lainnya. Iya, tapi santet. Ya, kedengarannya itu sedikit berlebihan kan? Andi kembali bergos, ekspresi sinis tergambar jelas di wajahnya. Justru ini yang bikin kerjaan tidak pernah beres. Selalu aja ada yang nyeret-nyeret urusan klinik. Kita ini profesional ya, bukan dukun keliling. Nia mendekatkan diri, menunjukkan benda itu dengan tangan gemetar. Andi, kamu tidak tahu apa yang bisa terjadi kalau ini memang sesuatu yang serius. Setidaknya kita bawa benda ini keluar atau cari orang yang paham. Andi menjatuhkan tangannya ke sisi tubuh dengan keras. Ia frustasi. Oke, baik. Kalau memang itu bisa membuat kamu berhenti bicara soal ini, kita ambil dan buang ke tempat sampah. Selesai. Namun, sebelum ada yang bergerak, salah satu kuli mundur beberapa langkah. Pak, kalau saya boleh usul, lebih baik jangan main-main sama benda seperti ini, Pak. Lebih baik jangan diapa-apakan, tinggalkan saja di tempat semestinya. Andi mengembuskan nafas keras, jelas tidak puas dengan situasinya. Oke. Kalau ada yang mau percaya benda ini berbahaya silakan, tapi saya tidak akan buang waktu untuk takut dengan kain bekas ini. Kita punya pekerjaan yang harus selesai cepat, dan saya tidak mau klien harus menunggu hanya gara-gara paranoia yang tak masuk akal. Pertengkaran itu pun berakhir tanpa solusi jelas, namun suasana kerja berubah. Udara di rumah itu terasa lebih tegang. Para pekerja tampak bekerja lebih pelan, sesekali mencuri pandang ke sudut tempat benda itu ditemukan, seolah takut sesuatu yang terlihat mencuat dari balik bungkusan
bungkusan itu, Nia berdiri dengan kedua tangan di pinggang. Matanya menatap tajam ke arah Andi yang sedang memeriksa Dena di tangannya. Amarahnya sudah mencapai puncak setelah sikap Andi yang terus meremehkan temuannya tadi. Ia melangkah maju dengan penuh tekad dan langsung berdiri di depan pria itu. Andi, kalau memang kamu tidak mau mengurus benda itu, berikan padaku. Aku yang akan mengurusnya, katanya dengan nada tegas tanpa basa-basi. Andi mendongak dari Dena. Wajahnya jelas menunjukkan kejengkelan. Seriusnya? Kamu mau bawa-bawa bungkusan kain lusuh itu kemana? Ke museum barang mistis. Dia menggerakkan matanya, mencoba mengendalikan nada suaranya. Aku akan memberikan ini ke orang yang lebih paham. Benda ini bisa jadi penyebab masalah rumah ini. Daripada kamu terus menyangkal segala hal yang kamu tidak mengerti, lebih baik aku ambil alih. Andi tertawa kecil, jelas penuh dengan tawa satir. Baik. Nia, si peneliti mistis, apa rencanamu? Mau panggil paranormal atau bakar kemenyan, lalu berdoa di depan benda mati itu? Nia mendekat, matanya menantang. Lebih baik aku mencoba sesuatu yang masuk akal dibanding duduk diam seperti kamu yang hanya bisa menertawakan segalanya. Masuk akal. Andi menatap lama, lalu melirik Bram dan Joko yang terlihat seperti ingin keluar dari situasi canggung itu. Akhirnya ia mengangkat tangan, menyerah. Oke, kamu menang. Ambil benda itu dan lakukan apa yang menurut kamu benar. Tapi kalau ini cuma buang-buang waktu, jangan harap aku akan membantu. Tenang saja, Andi, jawabnya dingin, matanya terlepas darinya. Aku tidak akan butuh bantuan dari orang yang bahkan tidak mau membuka pikirannya sedikit pun. Dengan itu, Andi memberikan isyarat kepada salah satu kuli untuk menyerahkan bungkusan itu kepada Nia. Ia memutar tubuhnya kembali ke Dena, mengabaikan Nia yang kini membawa bungkusan kain tersebut dengan hati-hati, seolah ia sedang memegang sesuatu yang sangat penting dan rentan. Meskipun dia tidak mengucapkan sepatah kata lagi, ketegangan di antara mereka masih terasa jelas menyelimuti suasana rumah itu seperti kabut yang tak terlihat. Siang itu, matahari mulai condong ke barat. Sinarnya yang hangat perlahan berubah menjadi temaram. Bayangan pohon-pohon tua di sekitar rumah memanjang, menciptakan pola-pola gelap di dinding rumah tua yang mulai retak. Nia membawa bungkusan kain hitam itu dengan hati-hati. Langkahnya menuju salah satu kamar di bagian belakang rumah. Meski ini masih siang menjelang sore, suasana di dalam rumah itu terasa berbeda. Udara seolah lebih berat menghimpit dada, dan setiap sudut ruangan memancarkan rasa dingin yang tidak biasa. Derit lantai kayu tua di bawah sepatu Nia mengiringi langkahnya, seolah-olah rumah itu sedang memperhatikannya. Ia akhirnya sampai di sebuah ruangan kecil. Boleh jadi itu seperti kamar yang kosong. Sinar matahari yang masuk lewat celah-celah jendela tak cukup untuk menghilangkan nuansa remang-remang yang menyelimuti ruangan itu. Tirai yang kusut menggantung malas dan meja kayu reot di sudut kamar terlihat seperti satu-satunya perabotan yang tersisa. Nia menaruh bungkusan itu di atas meja. Nafasnya sedikit terengah karena perasaan tak nyaman yang terus membayangi. Ia memperhatikan benda itu lebih dekat. Kain hitamnya kusam dan ada aroma aneh percampuran bau tanah basah dan sesuatu yang membusuk namun tercium samar ikatan simpul. Pada kain itu terlihat rumit, seperti dibuat dengan tujuan tertentu. Nia mengusap dahinya, mengabaikan keringat dingin yang perlahan muncul di luar. Suara para pekerja yang sedang membongkar lantai terdengar seperti nyanyian latar bergema pelan melalui dinding-dinding tua rumah itu. Tapi di dalam kamar ini suasana terasa sedikit berbeda. Meski matahari masih menggantung di langit, bayangan di sudut ruangan tampak lebih gelap dari seharusnya. Udara di kamar itu tidak bergerak, membuat Nia merasa seolah terperangkap dalam sesuatu yang tak terlihat. Ia bergumam pelan, lebih untuk dirinya sendiri. Andi tidak pernah mengerti hal-hal seperti ini. Tapi suara itu terdengar begitu kecil, seperti lenyap di telan kekosongan. Ia menatap bungkusan itu sekali lagi. Tangan kirinya tanpa sadar menyentuh simpul di kain itu. Lalu ia buru-buru menariknya kembali, merasa jari-jarinya seolah menyentuh sesuatu yang hidup.
Dia masih menatap beku kain hitam yang lusunan kusam di depan matanya. Ada sesuatu yang memanggilnya, sesuatu yang tak dapat dijelaskan. Hasrat aneh mulai merayap di benaknya, sebuah dorongan kuat untuk menyentuh kembali, meskipun naluri terdalamnya mengatakan bahwa ia seharusnya menjauh. Udara di dalam kamar itu semakin berat, seakan mengunci Nia di tempatnya. Dengan tangan gemetar, ia mengulurkan jari-jarinya, menyentuh simpul kain yang tampak semakin gelap di bawah sinar matahari yang redup. Begitu kulitnya bersentuhan dengan kain, sensasi dingin yang luar biasa menjalar ke seluruh tubuhnya, membuatnya terkejut sekaligus terpikat, jantungnya berdebar lebih kencang. Tetapi ia tak bisa menghentikan tangannya untuk terus menjelajahi permukaan bungkusan itu. Ada kehangatan asing yang merayap di sela-sela dingin, sebuah rasa yang tidak seharusnya ada di benda mati. Pikiran-pikiran aneh mulai memenuhi kepalanya. Ia memikirkan Andi, wajahnya yang sombong, angkuh, nada bicaranya yang selalu meremehkan. Amarah yang selama ini terpendam mulai membara dalam dirinya, bercampur dengan bisikan samar yang tak berasal dari mana. Bisikan itu tidak berbunyi seperti kata-kata, tetapi lebih seperti desakan halus yang langsung menusuk ke dalam pikirannya. Dia pantas mendapatkan pelajaran, gumam Nia tanpa sadar. Suaranya pelan tapi penuh tekad. Bayangan Andi berdiri dengan senyumnya yang sinis muncul di pikirannya. Anehnya, ia merasa lega membayangkan Andi menderita. Kesombongannya luluh lantak, mulutnya yang selalu penuh ejekan akhirnya terdiam. Tangannya kini menggenggam erat bungkusan itu, seolah benda itu memberi kekuatan untuk mewujudkan semua yang ia bayangkan. Angin berhembus pelan dari celah jendela, membawa suara derit yang menyerupai rintihan, tapi Nia tidak peduli. Atmosfer tegang yang melingkupinya kini bercampur dengan sesuatu yang baru. Rasa kendai, hasrat untuk melakukan hal keji terus tumbuh semakin kuat seiring waktu. Namun di sudut pikirannya yang masih terang, ada perasaan takut yang mencoba memberontak, berusaha memutus pengaruh yang merasukinya. Tapi suara itu terlalu kecil, tenggelam di tengah gelombang benci dan dorongan jahat yang menggulung kesadarannya. Untuk sesaat, kamar itu terasa seperti hidup, seolah-olah dinding-dindingnya mendekat, mengawasi setiap gerakannya dengan penuh minat, menunggu apa yang akan ia lakukan selanjutnya. Di ruang utama rumah, Andi duduk dengan serius di atas bangku lipat yang ia bawa sendiri. Di hadapannya terbentang beberapa dokumen proyek dan juga dana rumah yang ia selaraskan dengan jadwal renovasi. Tangannya sibuk mencoret-coret catatan kecil di tepi kertas. Matanya sesekali menyipit karena mencoba memahami bagian yang perlu penyesuaian. Ia tenggelam dalam fokus. Tetapi suara bisik-bisik para kuli yang bekerja di ruangan sebelah mulai menyusup ke telinganya. Pandi itu sepertinya angkuh sekali ya. Suara salah satu kuli terdengar. Iya, tidak percaya sama apa-apa kecuali uang, balas yang lain dengan nada setengah bercanda. Andi menghela nafas pelan, mencoba mengabaikan mereka. Namun percakapan itu terus berlanjut. Tapi serius sih, tadi waktu lihat bungkusan itu kok aku ngerasa ngereding juga ya. Dulu ya, aku pernah dengar cerita mirip di kampung bapakku. Katanya barang seperti itu bisa bikin pemilik rumah kena sial. Salah satu dari mereka menambahkan, nadanya setengah berbisik. Andaikan ini benar soal santet atau apa, pantas saja rumah ini tidak aku dijual. Kok Pandi gak mau percaya ya? Suara lain menimpali. Satu-satunya yang tidak bicara hanyalah Baskoro, kuli yang paling tua di sana. Andi mendongak dari dokumen, matanya menyipit dan nafasnya mulai terdengar lebih berat. Ia sudah mendengar cukup banyak. Ia bangkit dari tempat duduknya, langkahnya berat menuju ruangan tempat para kuli itu bekerja. Kalian ini mau kerja atau gosip? Hah? Suara Andi memecah. Para kuli itu terdiam seketika, sebagian menunduk, sebagian lagi berpura-pura sibuk dengan alat-alat mereka. Pak, kami kan cuma ngobrol biasa, gak ganggu kerja kami juga. Salah satu kuli mencoba menjelaskan. Ngobrol biasa. Andi mendekat, melipat tangannya di dada. Ngobrolin siapa? Ngobrolin apa? Santet? Rumah berhantu? Serius?
Kalian pikir kita di sini untuk membuat sinetron horor? Para kuli saling pandang, tak ada yang berani menjawab atau berbicara. Andi mendengus, lalu menuju ke arah mereka. Saya bayar kalian untuk kerja, bukan untuk ngurusin hal-hal yang gak jelas. Mau percaya dengan klinik atau apapun itu sebutan kalian, itu urusan kalian di luar jam kerja. Di sini pakai otak dan tenaga kalian. Yang tidak bisa profesional, silakan keluar sekarang juga. Masih banyak pekerja yang mau ngurus rumah ini. Nada suaranya yang tajam membuat beberapa kuli menunduk lebih dalam. Joko dan Bram yang berdiri tak jauh dari Andi hanya bisa terdiam. Mereka saling melirik, mencoba membaca situasi. Bram tampak hendak membuka mulut, tetapi Joko menyentuh lengannya, mengisyaratkan agar tetap diam. Andi menghela nafas keras, lalu berbalik dan kembali ke tempatnya. Sebelum duduk, ia melirik ke arah kuli sekali lagi. Kalau saya dengar sekali lagi kalian membicarakan soal santet atau apapun itu, saya tidak segan-segan mencari pekerja baru. Jelas, para kuli itu hanya mengangguk, tak ada satupun yang berani menatap langsung ke arahnya. Andi kembali ke dokumennya, mencoba melanjutkan pekerjaannya, tetapi atmosfer di dalam rumah itu sudah berubah. Keheningan yang canggung menggantung di udara, seolah dinding rumah itu sendiri mencatat setiap kata yang baru saja dilontarkan. Andi kembali duduk di kursinya, membenahi dokumen yang sempat ia tinggalkan. Wajahnya masih terlihat tegang, meskipun tangannya mencoba fokus pada catatan di hadapannya. Namun, dari samping Bram melangkah mendekat dengan ekspresi datar yang syarat perhatian. Ia berdiri diam beberapa saat, lalu berbicara dengan nada yang tenang. "Di, kamu gak perlu sebegitunya dong," katanya pelan. Mereka kan cuma ngobrol. Ya mungkin karena suasana rumah ini bikin mereka sedikit gak nyaman. Namanya juga orang desa. Kadang ya percaya dengan yang seperti itu. Lanjutnya jauh lebih menenangkan. Andi mendongak dari dokumen, menatap Bram dengan alis terangkat. "Jadi menurutmu aku harus diem aja gitu? Biar mereka menyebar cerita tidak jelas dan membuat suasana semakin tidak kondusif, hah?" Bram menggeleng, mengangkat tangannya seolah menenangkan. Bukan begitu dong, Di. Maksudku, kadang ya kamu itu gak harus terlalu keras. Kita ini kerja tim. Kalau suasananya tegang seperti tadi, mereka malah gak fokus kerja. Mending ya kamu beri mereka sedikit ruang lah, tapi tetap ingatkan dengan cara yang lebih kalem. Orang-orang ini kan tidak tahu seperti apa sikapmu. Andi mendesah panjang, mengusap wajahnya dengan tangan. Ia tahu Bram punya maksud baik, tetapi hatinya masih dipenuhi rasa jengkel. Bram menepuk bahu Andi pelan, mencoba menurunkan emosinya. "Aku tahu kok, kamu itu orang yang tidak suka omong kosong. Tapi kan ada cara lain untuk membuat mereka paham tanpa harus membuat suasana yang menjadi semakin kaku." Sementara itu, di sudut ruangan, salah satu kuli yang bernama Zul hanya diam seraya membereskan alat-alatnya, namun bibirnya bergerak-gerak mengumpat pelan dengan nada nyaris tak terdengar. "Bayaran tidak seberapa, tapi arogannya seperti bos besar penguasa negara," gumamnya dengan suara yang hampir tenggelam oleh gesekan skop di lantai kayu. Tatapan matanya sesekali melirik tajam ke arah Andi, tetapi ia cepat-cepat mengalihkan pandangannya setiap kali seseorang memperhatikan. Joko yang berdiri tak jauh dari Zul mengamati suasana dengan cermat. Ia memilih diam, tidak ingin memperkeruh keadaan, namun ia menyadari bahwa atmosfer di dalam rumah kini benar-benar berubah. Percakapan kecil di antara para kuli mulai berkurang. Hanya sesekali terdengar bunyi alat-alat kerja yang berbenturan dengan material. Mereka bekerja dengan kepala tertunduk, seolah-olah mereka sedang mengangkat beban ratusan kilo di kepalanya. Sesekali saling melirik dengan ekspresi yang sulit ditebak. Bram melirik ke arah kuli-kuli itu, lalu kembali menatap wajah Andi. "Lihat, suasananya jadi gak ramah kan? Yang gak ada salahnya dong kamu beri mereka waktu untuk tenang. Nanti aku bantu bicara dengan mereka." Andi mengangguk pelan, meski wajahnya masih menyiratkan ketidaksenangan. Ia mengerti maksud Bram.
Tetapi sulit baginya untuk mengesampingkan rasa kesalnya di sudut ruangan. Zul terus bekerja sambil menggerutu dalam hati, tatapannya sesekali menyusuri dinding rumah tua itu dengan perasaan tak nyaman. Rumah yang sebelumnya dipenuhi suara obrolan ringan kini terasa sepi, hanya dihiasi derit benturan material dan bunyi langkah berat yang bergema di lantai. Sore itu, matahari perlahan tenggelam di balik perbukitan kecil di kejauhan, memancarkan sinar jingga yang mulai memudar menjadi kelabu. Bayangan pepohonan di sekitaran rumah semakin panjang, menciptakan pola-pola gelap di tanah berdebu yang menjadi lapangan kerja mereka. Para kuli bekerja dalam diam. Sesekali terdengar suara palu atau derak kayu yang patah, tetapi tidak ada obrolan ringan atau tawa seperti sebelumnya. Suasana terasa berat, bukan karena sesuatu yang ganjil, melainkan karena kejadian siang tadi. Andi duduk sendirian di teras depan, memandangi pekerjaannya yang tersisa sambil menghela nafas panjang. Ia tahu dirinya terlalu keras, tetapi ego dan rasa frustasinya menutupi kesadarannya. Sesekali ia melirik para kuli dari kejauhan, Zul, Maji, Ilham, dan Baskoro yang masih fokus menyelesaikan tugas mereka sebelum matahari benar-benar tenggelam. Meski mereka tetap bekerja dengan baik, Andi merasakan jarak di antara mereka. Suasana sore itu menjadi tak lagi ramah, tidak seperti mereka memulai pekerjaan hari ini. Ketika langit semakin gelap, Andi menutup dokumennya dan berjalan masuk rumah, meninggalkan para kuli yang mulai membereskan alat-alat kerja mereka. Dia tahu besok akan menjadi hari yang panjang, terutama dengan tenggat waktu proyek yang hanya 2 minggu. Ia harus menemukan cara untuk memperbaiki suasana tanpa terlihat seperti meminta maaf, sebuah dilema yang tidak pernah ia sukai. Keesokan harinya, sinar matahari pagi menerobos lembut di antara dedaunan. Udara segar membawa aroma embun dan tanah basah, tetapi di sekitaran rumah suasananya masih terasa sedikit kaku. Andi berdiri di depan mobilnya, memandangi kantong-kantong plastik yang ia bawa berisi nasi bungkus, gorengan, dan juga termos besar berisikan kopi hitam. Dia menghela nafas, merasa aneh dengan dirinya sendiri yang melakukan hal ini, tetapi hati kecilnya tahu bahwa ia perlu memperbaiki keadaan. Saat para kuli itu mulai berdatangan satu persatu, Andi menyambut mereka dengan senyuman kecil yang canggung. Zul, yang berusia 25 tahun, bertubuh kurus dan berwajah masam, hanya mengangguk kecil. Di belakangnya, ada teman seusianya yang lebih tenang ikut memberi salam tanpa bicara. Maji namanya. Ilham berusia 35 tahun, bertubuh kekar, melirik sekilas ke arah kantong plastik di tangan Andi. Sementara Baskoro, yang berusia lebih tua dari mereka 39 tahun, yang paling berpengalaman di antara mereka, hanya tersenyum tipis. "Pagi, Pak," sapa Baskoro mencoba mencairkan suasana. "Pagi. Ini tuh kalian ya," kata Andi sambil menyerahkan kantong-kantong itu. "Ya, buat sarapan. Mohon maaf kalau kemarin saya mungkin sedikit keras." Zul melirik Maji dengan mata menyipit, tetapi Maji hanya mengangkat bahu seolah berkata, "Udah terima aja." Ilham mengambil nasi bungkus pertama dengan sopan dan diikuti oleh yang lainnya. "Terima kasih, Pak," ujar Baskoro mewakili yang lain. Mereka duduk di teras rumah, beralaskan sepatu yang sudah lusuh, menikmati sarapan bersama. Meski para kuli itu lebih banyak diam, suasana perlahan mencair. Baskoro dan Ilham mulai membuka percakapan ringan tentang rencana kerja hari ini, sementara Zul dan Maji lebih fokus pada makanan yang mereka santap. Andi duduk di dekat mereka dengan kursi lipatnya, sesekali menimpali dengan nada yang lebih santai daripada biasanya. Dengar ya, kita cuma punya waktu 2 minggu untuk menyelesaikan ini," kata Andi, kemudian mencoba mengarahkan pembicaraan ke pekerjaan. "Jadi saya harap kalian bisa bekerja sebaik mungkin. Kalau memang ada yang kurang jelas atau butuh bantuan, jangan ragu untuk bilang ya."
Saya tidak mau ada yang setengah-setengah. Lanjutnya dengan wajah yang masih terlihat angkuh di mata orang awam. Para pekerja itu mengangguk serempak. Meski Zul melakukannya sedikit enggan, atmosfer pagi itu terasa lebih ringan dibandingkan kemarin. Meski ada sisa-sisa ketegangan kecil yang belum sepenuhnya hilang, bagi Andi, ini sudah cukup untuk memulai hari dengan energi yang lebih positif. Proyek ini harus selesai tepat waktu, dan kalau bisa lebih cepat dari hari yang ditentukan. Langit biru cerah pagi itu tampak menjanjikan, tetapi di dalam hati Andi ada sesuatu yang mengganjal. Ia merasa langkah ini adalah awal yang baik, tetapi ia juga tahu bahwa hubungan kerja dengan tim ini harus tetap dijaga. Karena rumah ini, baik dari segi fisik maupun cerita yang melingkupinya, mulai terasa lebih berat dari yang ia duga. Hari itu, pekerjaan berjalan lebih baik dari hari kemarin. Suara palu yang menghantam paku, derit kayu tua yang dipotong, dan dengungan percakapan samar para kuli mengisi udara di sekitaran rumah. Joko, Bram dan Nia sibuk dengan tugas masing-masing. Joko mengawasi bagian dapur yang sudah mulai dihancurkan. Bram mendata material yang masih kurang, sementara Nia sibuk mengatur rencana anggaran tambahan, tentunya dengan kalkulasi yang membuat kantong pribadinya lebih nyaman. Namun, semakin banyak pekerjaan yang dilakukan, semakin terasa bahwa rumah itu seolah seperti melawan. Bram yang bertugas di gudang belakang beberapa kali merasa seperti ada yang memperhatikan. Ia sering menoleh ke arah sudut yang gelap di ruangan itu, tetapi tidak menemukan apa-apa selain tumpukan debu dan bekas pecahan genting. Saat ia hendak mencatat kerusakan di dinding, ujung pensilnya patah begitu saja. Ia mengganti dengan yang baru, tapi pensil itu lagi-lagi patah setelah menulis beberapa kata dan angka. Ya ampun, ini rumah apaan sih? Sensitif banget dengan laporan kerusakan. Gumam Bram mencoba mencairkan suasana hatinya sendiri. Di tempat lain, Joko merasakan sesuatu yang tidak kalah aneh. Saat ia memeriksa atap yang perlu diganti, tangga yang ia naiki tiba-tiba bergoyang. Meski dia yakin sudah memasangnya dengan benar, untungnya ia cepat berpegangan pada rangka kayu. Nafas yang memburu sesaat, tetapi ia mengabaikannya. Dasar kayu tua. Kapan sih terakhir kali kamu dirawat? Gumamnya bertanya lebih kepada dirinya sendiri dan benda mati. Nia yang berada di sisi lain rumah merasa frustasi bukan karena hal-hal aneh, melainkan karena anggaran yang terus membengkak. Setiap kali dia mencoba menghemat, justru ada kerusakan baru yang muncul. Pipa bocor, plafon rubuh, bahkan tembok yang retak. Lebih parah setelah dirobohkan, ia menghela nafas keras, duduk di lantai yang berdebu seraya melirik dokumen anggaran. Rumah ini kok kayak punya dendam aja ya sama tukang bangunan, gerutunya. Tapi ya sudahlah, semakin banyak revisi kan semakin banyak juga uang yang bisa disisihkan. Terima kasih rumah berhantu. Meskipun teror-teror kecil itu terus terjadi, mereka bertiga tetap menanggapinya dengan caranya masing-masing. Bram dan Joko yang sedikit rasional memilih mengabaikannya. Kayu tua, keramik retak, plafon rusak. Semua ini karena bangunannya sudah termakan usia. Bukan perkara klinik sih, ujar Joko ketika Bram menceritakan soal pensil yang terus saja patah. Bram hanya mengangguk setuju, meskipun di dalam hati ia merasa ada yang tidak beres. Hubungannya sama pensilku yang terus patah apa? Gumam Bram dalam hatinya. Sementara itu, Nia mencoba mengalihkan fokusnya. Baginya, apapun yang terjadi, proyek ini harus selesai. Uang adalah segalanya, dan ia tidak akan membiarkan ketakutan kecil atau gangguan aneh menghentikannya. Kalau rumah ini memang marah, ya biarin aja. Aku yang akan tertawa terakhir saat tanda tangan kontrak penjualan nanti. Gumam sinis seraya melirik ke arah plafon seolah menantang siapapun yang ada di sana. Namun, di balik semua itu, ada rasa tidak nyaman yang merayap pelan di hati mereka, seperti ada sesuatu yang ingin menyampaikan pesan, meskipun mereka memilih untuk tidak mendengarkan. Rumah itu tidak hanya tua dan rusak. Rumah itu seperti hidup, dan hidup yang terasa dari rumah bukanlah kehidupan yang ramah. Hari-hari berlalu dengan ketegangan yang semakin terasa di udara. Setiap sudut rumah tua itu seperti menyimpan sesuatu yang enggan untuk diungkap, sesuatu yang menolak kehadiran manusia.
Pada hari ketujuh, atmosfer yang sebelumnya hanya mengganggu, perlahan berubah menjadi sesuatu yang jauh lebih nyata. Joko, yang sejak awal selalu berusaha mengabaikan gangguan, akhirnya tidak bisa lagi memungkiri. Siang itu, saat ia sedang memeriksa bekas tembok yang baru dirobohkan, ia merasakan hawa dingin menyelimuti ruangan. Padahal matahari di luar sedang terik dan tidak ada celah angin di sana. Lalu, dari sudut matanya, ia melihat sesuatu. Sosok seorang lelaki tua berdiri di pintu dapur mengenakan jubah putih lusuh dan sorban yang hampir usang warnanya. "Pak, eh, Anda siapa?" tanya Joko spontan. Suaranya gemetar, tapi sosok itu tidak menjawab, hanya menatap Joko dengan tatapan kosong yang menusuk. Ketika Joko berusaha menggerakkan kakinya, tubuhnya seperti membeku, kakinya seakan terpaku. Sosok itu tetap berdiri seperti dia mengawasi. Dan sebelum Joko sempat bersuara lagi, sosok itu melangkah pelan ke arah tembok, lalu menghilang begitu saja ke dalam. Nafas Joko memburu, keringat dingin membasahi punggungnya. Ia terjatuh, terduduk di lantai, pikirannya kacau, tetapi ia memilih untuk tidak memberitahu siapapun. Dalam hati, ia yakin ada sesuatu yang salah dengan rumah ini. Sementara itu, Bram yang bekerja di lantai 2 untuk memeriksa rangka atap mengalami sesuatu yang lebih mengerikan. Saat ia sedang memaku balok kayu baru, sebuah suara aneh terdengar dari belakangnya, seperti suara orang yang berbisik tetapi dengan nada yang menyerupai geraman hewan. Bram menoleh cepat, tetapi ia tidak melihat apapun. Namun, saat ia kembali ke pekerjaannya, suara itu terdengar lagi, tapi kali ini lebih dekat. Ia menoleh perlahan dan matanya bertemu dengan sesuatu yang tidak bisa ia jelaskan. Sosok itu tidak berbentuk seperti bayangan yang melayang, namun penuh dengan bagian tubuh yang tidak seharusnya ada. Tangan tambahan, mata yang muncul di tempat yang salah, dan gigi yang berbaris memanjang di punggungnya. Sosok itu hanya berdiam diri, tapi setiap detik kehadirannya membuat tubuh Bram terasa lumpuh dan mati. Ketika Bram menutup mata, berharap jika itu hanya halusinasi, sosok itu bergerak mendekat dan suara geramannya berubah menjadi tawa kecil yang tidak manusiawi. Bram akhirnya berteriak, terjatuh dari tangga kayu dan mendarat di lantai bawah dengan lutut gemetar. Sialnya, tidak ada yang mendengar atau menyadari atas kejadian yang menimpa Bram. Hari itu habis dirasakan oleh Bram dan Joko. Mungkin nasib sial sedang berpihak pada dua orang itu dan tidak ada yang berbicara hingga matahari menutup sore. Di malam harinya, di sebuah penginapan tempat mereka berempat tinggal, Andi, saat ia sedang memeriksa dokumen di ruang tengah, lampu tengah penginapan itu berkedip-kedip. Ia menatap bola lampu yang menggantung, merasa kesal karena listrik bermasalah. Tapi sayang, penunggu dari penginapan itu sedang tidak berada di tempat, entahlah pergi kemana. Boleh jadi sedang kencan bersama dengan kekasihnya. Tak ada yang bisa membantu Andi selain kesabarannya sendiri. Namun, di sela-sela kedipan cahaya itu, ia menangkap sesuatu di ujung lorong, seperti bayangan manusia yang terlalu tinggi untuk ukuran normal. Berdiri tegak dan tak bergerak, Andi mengerjapkan matanya, berharap itu hanyalah efek cahaya dari suatu benda. Tetapi ketika lampu menyala penuh, bayangan itu masih ada. Kali ini semakin jelas, wajahnya tidak terlihat, hanya bentuk tubuh yang kurus dengan kepala yang sedikit miring menatap ke arahnya. Andi berusaha meyakinkan dirinya bahwa itu hanyalah bayangan pohon dari luar, tetapi ketika sosok itu melangkah maju dengan gerakan yang aneh seperti melayang di udara, nafas Andi tercekat. Dia berusaha berdiri, tetapi lututnya terasa lemas. Sosok itu terus mendekat, lalu tiba-tiba menghilang ketika lampu akhirnya mati total. Tidak, tidak, ini cuma halusinasi. Rupanya aku terlalu lelah memikirkan proyektil ini, bisik Andi, tapi hatinya tahu bahwa apa yang ia lihat lebih nyata dari yang ia akui. Hari ketujuh berakhir dengan suasana yang penuh kecemasan. Tidak ada satupun dari mereka yang membicarakan apa yang mereka alami, tetapi masing-masing mulai merasakan hal yang ganjil secara nyata. Boleh jadi di dalam rumah yang mereka kerjakan ada sesuatu di dalamnya yang sedang bergerak, mengintai, menunggu
Dan tak apa yang akan terjadi selanjutnya, mereka tahu bahwa tidak ada yang bisa mempersiapkan untuk itu. Hari ke-8 tiba, dan keputusan untuk pulang sementara menjadi jeda yang mereka butuhkan setelah 7 hari penuh tekanan di rumah itu. Siang itu, Andi memutuskan untuk memberi para pekerja kebebasan bekerja tanpa pengawasan langsung. Kerjakan saja yang sudah direncanakan. Jangan santai-santai meskipun kami tidak ada di sini ya, katanya tegas sebelum meninggalkan lokasi. Para pekerja itu hanya mengangguk, meskipun wajah mereka menyiratkan kekesalan dan kekhawatiran sebelum Andi dan yang lainnya pergi dengan mobil perusahaan. Baskoro mendekati mobil itu dan meminta kontak kepada Andi jika ada yang dibutuhkan nantinya. Singkat cerita, sampailah mereka di rumah masing-masing. Malam itu, Andi langsung merasa lega. Ia masuk ke ruang keluarga di mana Uci istrinya dan putrinya tengah menonton televisi. Senyum lebar menghiasi wajah Uci saat melihat suaminya pulang dengan utuh. Akhirnya kamu pulang juga? Kerja sampai lupa keluarga ya? Canda Uci sambil merapikan meja. Bukan lupa, cuma terlalu fokus aja. Besok kita habiskan waktu bersama ya, jawab Andi seraya menepuk bahu Uci dengan lembut. Tak lama kemudian, mereka beranjak tidur, menikmati malam yang jauh dari tekanan rumah tua itu. Selesai. Wow, luar biasa. Part kedua ini makin ngeselin ya sosok Andi ini. Sekali lagi, skeptis, nggak percaya dan lain-lain boleh, tapi ngeremehin jangan, apalagi sampai menantang. Dan Andi di sini sudah menyakiti hati beberapa orang loh. Jadi apa ya? Kita tidak bisa memaksakan untuk orang lain percaya dengan apa yang kita percayai. Jadi nggak bisa tuh. Kalau untuk urusan percaya nggak bisa. Dan apalagi sampai menjudge ya bahwasanya orang yang percaya dengan hal gaib atau hal mistis adalah dalam, mohon maaf ya, adalah orang bodoh. Itu wah udah nggak boleh banget tuh. Apalagi sampai ada, mungkin teman-teman pernah lah ya, ada salah satu orang yang menyebutkan kita harus mencerdaskan bangsa. Berarti kan ketika bilang mencerdaskan itu berarti orang-orang yang percaya ini bodoh. Nah, menurut saya kata-kata itu sebenarnya tidak pantas ya untuk dikemukakan. Jadi kalau masalah percaya atau tidak itu kita kembalikan lagi ke pribadi masing-masing. Kita tidak boleh memaksakan orang lain, kecuali keluarga ya. Misalkan seorang suami harus memberitahukan kepada anak dan istrinya, itu boleh, tapi itu pun harus dengan cara yang humanis. Kalau Andi kan frontal banget tuh, kayak nganggap orang yang percaya itu cuma orang-orang yang nggak intinya negatif lah gitu untuk Andi ini. Dan intinya makin keren aja, makin penasaran buat besok adalah part 3, part akhir tamatnya. Apakah yang terjadi dengan Andi dan keluarganya, dan bagaimanakah timnya, bagaimanakah para pekerjanya. Pasti udah gak sabaran buat besok. Jangan sampai ketinggalan besok ya. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada Mas Yudarian atas kisahnya yang luar biasa ini. Dan mari kita ambil hikmah yang baiknya saja dan kita buang yang buruknya dari kisah barusan. Silakan buat teman-teman mungkin yang punya pendapat lain, yang mungkin punya komentar lain tentang kisah barusan, bisa menuliskannya di dalam kolom komentar, ataupun hanya sekedar saling menyapa. Insya Allah kami akan menjawab satu persatu. Buat teman-teman yang suka dengan videonya, dengan kisahnya, bisa diklik tombol like-nya, tombol jempolnya. Boleh juga dong dibantu di-share link video ini ke teman-teman yang lain ataupun saudara-saudaranya agar ikut merasa terhibur juga. Sekali lagi, buat teman-teman mungkin yang belum subscribe, bisa diklik tombol subscribe-nya. Jangan lupa lonceng notifikasinya nyalakan agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload di setiap harinya. Dan kami juga ingin mengucapkan terima kasih ya kepada seluruh teman-teman yang sudah selalu setia hadir, yang sudah selalu mendukung kami, karena teman-teman lah kami selalu bersemangat berkarya di setiap harinya. Dan di akhir kata saya mengucapkan permohonan maaf apabila mungkin dalam pembawaan kisahnya barusan ada kata-kata saya yang salah ataupun ada kata-kata saya mungkin yang kurang berkenan. Saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Sampai berjumpa lagi besok jam 12 siang masih bersama saya Ilo di channel Ilo Entry. Salam sehat, sukses selalu untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.